Layanan Gojek berkontribusi besar pada pendapatan GoTo. Mitra pengemudi atau driver aplikasi ojek online atau ojol, Gojek menjadi bagian integral dalam bisnis perusahaan merger X startup GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo. Sepanjang tahun lalu, segmen on-demand yang terdiri dari ojek online, pengiriman makanan, dan bisnis logistik berkontribusi atas mayoritas pendapatan kotor GoTo. Pendapatan kotor segmen on-demand grup GoTo mencapai 13,6 triliun atau sekitar 60% dari total pendapatan kotor GoTo tahun 2022 yang mencapai 22,9 triliun. Sebesar 8,6 triliun diperoleh dari segmen e-commerce, 1,7 triliun dari finansial, dan 300 miliar sisanya dari segmen lain. Tahun lalu GoTo memberikan promo hingga 11,6 triliun kepada konsumen sehingga pendapatan bersih perusahaan tercatat 11,3 triliun. Sumbangsih driver ojol ikut terlihat dari kenaikan Gross Transaction Value atau GTV bisnis on demand naik 22% menjadi 61,6 triliun. Dari total transaksi tersebut, GoTo menarik atau take rate potongan komisi kepada pengemudi dan mitra Gojek lainnya termasuk pengiriman makanan dan logistik sebesar ekuivalen dengan 22% naik dari sebelumnya sebesar 20,4% pada 2021. Ini berarti GoTo memperoleh setoran 11,6 triliun dari driver dan mitra lain dengan 50 triliun lainnya masuk langsung ke dompet para mitra. GoTo dalam laporan keuangan tidak menyebut secara spesifik berapa besar pendapatan kotor diperoleh dari kontribusi pengemudi ojol, namun mengungkapkan bahwa sektor transportasi merupakan salah satu core utama bisnis perusahaan. Kenaikan potongan komisi tahun lalu merupakan salah satu strategi utama GoTo untuk dapat segera mencapai tingkat profitabilitas yang oleh manajemen kunci perusahaan dapat tercapai akhir tahun depan. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono menjelaskan potongan besar dan pendapatan yang tak sebesar dulu membuat masyarakat tidak antusias menjadi pengemudi lagi. Fenomena yang berbeda dari sekitar tahun 2016 saat banyak orang berbondong-bondong beralih profesi menjadi driver ojol. Saat pertama kali muncul tahun 2010 sampai 2015 penghasilan para pengemudi bisa mencapai 10 juta. Tahun 2016, aplikasi mulai ada perekrutan besar-besaran untuk posisi driver. Pada 2016 sampai 2018, pendapatan para driver mulai menurun hingga 50% dari sebelumnya. Hal ini diperparah dengan keadaan pandemi yang makin memotong pemasukan pengemudi. Riset UI menyebut bahwa ekosistem GoTo diperkirakan memberikan nilai tambah 349 triliun hingga 428 triliun ke perekonomian Indonesia pada 2022 atau setara dengan sekitar 1,8% sampai 2,2% PDB nasional.